Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Pertama sekali puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Allah banyak sekali. Kita terima nikmat Allah dari kita bangun subuh sampai kita nanti malam tidur, nikmat Allah tidak pernah berhenti kita terima. Allah berfirman, la in syakartum, kalau engkau bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat Allah, bersyukur kita atas apa yang telah diberi Allah, niscaya akan ditambah pada kita. Kalau kita bersyukur, ada Honda kita bersyukur, insya Allah Hondanya satu akan ditambah oleh Allah. Kita punya mobil satu, kita bersyukur pada Allah, mobilnya akan ditambah oleh Allah. Kita bersyukur punya rumah satu, rumahnya akan ditambah oleh Allah. Kita punya anak satu, tapi kita bersyukur, insya Allah anaknya ditambah oleh Allah. Kita punya istri satu dan kita bersyukur pada Allah. Insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan, dibawanya kepada alam terang benderang. Darinya kita tidak tahu, sebelumnya kita tidak tahu ilmu Islam, tidak tahu agama Islam. Dibawa oleh Rasul sampai kita tahu agama Islam. Maka patut dan pantas bagi kita selaku umat beliau berselawat dan salam sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terutama ketika nama Nabi disebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Singkohor atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Singkohor atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Danramil Singkohor atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak KUA Kecamatan Singkohor atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Singkohor maupun Desa Lepinang beserta perangkat-perangkatnya,
Yang saya hormati Bapak Imam Masjid beserta Khatib dan Bilal dari Desa Singkohor maupun dari Desa Lepinang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BPG beserta anggotanya dari Desa Singkohor maupun desa tetangga Desa Lepinang. Para tokoh masyarakat, para bapak haji, para ibu hajah, para ustadz, para ustazah, para guru-guru sekalian, para cerdik pandai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan orang tua kita, para bapak haji, para ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kita ucapkan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus masjid Nurul Muttaqin, Baitul Muttaqin beserta seluruh panitia yang telah menginisiasi acara peringatan Isra Mi'raj yang begitu megah ini dilaksanakan di outdoor, di luar ruangan. Panitia yang telah bersusah payah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya saya ceramah ini nampaknya kesimpulan lagi cuman ini. Karena sudah banyak penceramah-penceramah kita tadi tampil yang bagus luar biasa. Mudah-mudahan kelak diteruskan oleh anak-anak kita, adik-adik kita masih semakin banyak penceramah-penceramah, semakin banyak anak-anak kita yang bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah saya diminta untuk menyampaikan semacam ceramah agama mengupas kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum jauh berlanjut, selaku manusia biasa, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, di sini ada ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Aris Yulianto, ada Ustadz Musliadi Maradona, ada ustadz-ustadz yang lain, para tokoh masyarakat. Kalau nanti terdapat kesalahan, mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau saya ceramah biasanya 1 jam. Biasanya 1 jam. Mengingat waktu sekarang sudah jam 11 kurang 1 menit. Jam 11 kurang 1 menit. Kalau nanti saya terlalu lama berceramah, tolong kasih saya kode. Kasih kode. Kodenya batuk 1 kali. Seperti itu. Kodenya batuk 1 kali, itu sudah dicontohkan. Kalau nanti saya belum paham, batuknya 2 kali. Itu. Karena sudah malam. Mana tahu nanti saya tidak lagi ingat melihat jam. Kasih kode batuk 2 kali. Kalau belum juga saya paham, tolong kasih kode 3 kali. Batuk 3 kali. Insya Allah saya akan segera akhiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dilaksanakan ataupun terjadi karena menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sedih. Nabi sedih karena pada saat itu kondisi kota Mekah, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, ditolak oleh sebagian penduduk Makkah karena berbeda dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Tetapi Rasul, meskipun selalu diancam, meskipun ingin dibunuh, meskipun ingin diusir, ada backing Rasulullah, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah. Pada tahun itu tiba-tiba dengan izin Allah, Abu Talib yang sudah tua meninggal dunia. Pada tahun yang sama istrinya meninggal dunia, yaitu Khadijah, sehingga sedih hati beliau. Maka dalam Islam ada 2 tahun yang namanya itu agak-agak aneh. 1 tahun gajah, 1 tahun hazan atau tahun sedih. 1 namanya tahun gajah, 1 tahun sedih. Tahun gajah waktu Nabi lahir, tahun sedih waktu Nabi Isra. Karena Rasul bersedih, sedih beliau istrinya meninggal, orang yang dikasihinya meninggal, orang yang disayanginya meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasul ke hadiratnya untuk diberikan tasliyah atau hiburan. Beliau sedih istrinya meninggal, maka kata Nabi, orang yang sedih istrinya meninggal berarti istrinya orang baik. Kalau ada bapak-bapak istrinya meninggal berarti istrinya orang baik. Sedih dia istrinya meninggal, orang baik berarti istrinya. Kenapa? Karena suaminya sedih, teringat kepada kebaikan istrinya, teringat kepada jasa-jasa istrinya. Di rumah tidak pernah ribut, di rumah tidak pernah berantem. Orang yang istrinya meninggal, suaminya bersedih, berarti istrinya baik. Ada enggak orang yang kalau istrinya meninggal suaminya sedih? Ada enggak orang yang istrinya meninggal suaminya enggak sedih? Biasanya kalau istri meninggal suami sedih, walaupun seminggu kemudian sedihnya hilang. Tetapi kata Rasul, kalau istrinya baik suaminya pasti sedih. Maka Rasul dipanggil oleh Allah, diutus 3 malaikat. Dalam kitab Dardir disebutkan ada 3 malaikat yang diutus menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, satu lagi tidak disebutkan. Rasul dibawa. Rasul dibawa. Dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran-kotoran, dimasukkan kebaikan-kebaikan, dimasukkan yang bagus-bagus, lalu ditutup lagi dada beliau, dicap dengan stempel kenabian. Hikmahnya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya merupakan suami teladan yang tidak pernah berantem dengan istrinya. Tidak pernah istrinya mengatakan kepada Nabi, menyesal saya menikah dengan engkau. Tidak pernah. Dari sekian istri Nabi, 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah satu orang pun selama hidupnya yang mengatakan aku menyesal menikah dengan engkau. Tidak pernah. Artinya Bapak Ibu, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami yang baik. Maka hikmah peringatan Isra Mi'raj pada malam ini yang juga perlu kita amalkan, jadilah suami yang baik bagi istrinya. Hikmah pertama, jadilah suami yang baik. Halo? Terdengar? Terdengar ya. Sehat Bapak Ibu? Kantongnya sehat?
Jadi hikmah pertama, jadilah suami yang baik. Nabi dibawa dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dibawa Nabi. Sebelum dibawa, dibelah dadanya, dimasukkan, dikeluarkan yang kotor-kotor, dimasukkan yang baik-baik. Nabi sering ditanya sama orang kafir. Makanya ini salah satu hikmah yang lain dari peringatan Isra Mi'raj. Nabi sering ditanya oleh orang kafir. Pertanyaannya macam-macam. Adalah mereka tanya, ya Nabi, karena pemahaman orang kafir Makkah pada saat itu, Nabi mesti keturunan Bani Israel. Nabi mesti keturunan Bani Israel. Maka ketika Nabi diutus, mereka tidak percaya. Muhammad, engkau bukan keturunan Bani Israel. Engkau pasti bukan Nabi, sebab engkau bukan dari Palestina. Kalau kau Nabi, coba jawab bagaimana pintu Masjidil Aqsa. Berapa pintunya? Apa warnanya? Kalau kau Nabi, apa makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga? Begitu pertanyaannya, bermacam-macam pertanyaan orang kafir. Ya Nabi, ya Muhammad, kalau kau betul Nabi, bagaimana warna jenggot Nabi Harun? Jenggot Nabi Harun ditanya warnanya. Kalau kau Nabi pasti bisa jawab katanya. Makanya Nabi dibawa, dihijrahkan oleh Allah, dipertemukan dengan Masjidil Aqsa, ditengok Nabi pintunya. Oh, pintu Masjidil Aqsa macam nih. Dibawa bertemu dengan Nabi Harun. Oh, jenggot Nabi Harun itu separuh hitam, separuh putih. Separuh hitam, separuh putih. Dipertemukan Nabi dengan Nabi Harun. Nabi Musa tingginya seperti ini. Nabi Isa rambutnya keriting. Karena pertanyaan orang-orang kafir mengetes dan menguji Nabi cukup sulit dan susah dijawab kalau bukan oleh seorang Nabi. Makanya Nabi dibawa hijrah, diberikan pengetahuan, dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberikan pengetahuan ilmu. Diberikan apa? Ilmu. Maka salah satu hikmah selain daripada yang telah disebutkan tadi, pada peringatan Isra kali ini, umat Islam harus punya ilmu. Umat Islam harus pandai, umat Islam harus cerdas, agar ketika orang bertanya, kita mampu untuk menjawabnya. Kita kan berdoa begini. Berdoa kok telapak tangan ke atas. Emang Allah di atas? Ketika kita menunjuk sesuatu yang besar, kita kok ke atas? Emang Allah di atas? Maka harus kita jawab dengan ilmu. Dan tidak akan bisa kita jawab kalau kita tidak punya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, adik-adik kita, generasi-generasi Islam harus punya ilmu, harus punya pengetahuan agar mampu menjawab tantangan-tantangan yang ditujukan untuk merongrong agama kita. Tapi kadang-kadang kan kita tidak semua pandai yang mampu mengajari anaknya. Tidak semudah telapak tangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengajari anak-anak kita. Susah rasanya, apalagi zaman sekarang sulit mengajarkan anak kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua bunga menjadi buah, tidak sesuai semuanya, tidak mungkin semuanya sesuai harapan kita. Maka kalau kita tidak mampu mengajarkan anak kita ilmu agama, masukkan dia ke pondok-pondok pesantren. Masukkan kemana? Ke pondok pesantren. Ada banyak pesantren tadi, santri-santri yang tampil dari pondok pesantren Dayah Modern Terpadu Subulus Salam. Banyak pesantren sekarang, apalagi di Aceh Singkil sudah banyak pesantren. Sebab kadang-kadang kita susah mengajarkan anak kita. Kadang-kadang karena waktu tidak ada. Kadang-kadang juga kita tidak tahu bagaimana cara mengajari. Kadang-kadang kita juga sudah pening bagaimana caranya anak kita. Masukkan ke pesantren. Ilmu wajib dipelajari oleh kita, oleh umat Islam 3 macam.
Pertama tentang ketuhanan, ketauhidan atau akidah. Yang kedua tentang syariat, hukum fikih dan hukum-hukum lainnya. Dan yang ketiga adalah akhlak dan atau tasawuf. Wajib dipelajari oleh anak-anak kita. Jadi kalau wajib, berarti kalau tidak kita pelajari, hukumnya berdosa. Siapa yang menanggung dosanya kalau anak-anak kita tidak tahu? Siapa yang menanggung dosanya kalau anak-anak kita tidak pandai ilmu agama? Maka yang menanggung dosanya adalah orang tua. Jangan sampai nanti mau masuk kita ke sorga, sudah melangkahkan kaki ke pintu sorga, tiba-tiba ditahan oleh malaikat karena masih ada tanggung jawab kita yang belum kita tunaikan, yaitu mendidik anak-anak kita. Sudah mau masuk ke surga, stop. Ada tanggung jawabmu. Anakmu dulu tidak kau ajari ngaji. Kau pergi ke masjid. Kau sholat di masjid. Kau berzikir di masjid. Anakmu tidak kau bawa ke masjid. Kau pergi mengaji. Kau pergi belajar. Anakmu malah pergi ke tempat judi. Kau pergi mendengarkan ceramah. Anakmu malah sibuk minum-minum tua. Nah, ini. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Apalagi kalau anaknya sempat anak perempuan. Kalau anaknya perempuan susah diatur. Ya, anaknya perempuan susah diatur, maka dosanya kena kepada orang tuanya. Pakai pakaian-pakaian ketat, auratnya terbuka, jilbabnya tidak dipakai. Yang tanggung dosa orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Simfani min ahlin nar." Dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma, belum pernah saya lihat keduanya. Qaumun mahum siyatun ka'atnabil baqar, yadribuna bihan nas, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kalbuhtil ma'ilah. Perempuan yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Lanjutan hadis mengatakan, la yadkhulnal jannah. Orang-orang yang seperti ini berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Wala yajid rihaha. Jangankan masuk surga, bau surga pun tidak mereka cium. Fa innahu masiratu kada wa kada. La yujadu masiratu kada wa kada. Padahal surga itu bisa dicapai walaupun jarak yang amat jauh. Jangankan masuk surga, bau surga tidak bisa dia cium. Apa kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim? Orang yang dimaksud berpakaian tapi telanjang, tapi tidak berpakaian adalah orang-orang yang terbuka auratnya. Bajunya ada tapi tidak memenuhi syarat. Baju yang harusnya dipakai tidur malah dipakai untuk kepekan. Rambutnya tidak ditutup dengan jilbab. Kadang-kadang dijilbabin juga, cuman masih kelihatan keluarkannya sedikit rambutnya. Ada juga jilbabnya diputar-putar entah ke kiri entah ke kanan, sehingga tidak memenuhi syarat pakaian-pakaian yang menutup aurat. Orang seperti ini la yadkhulnal jannah, tidak masuk surga, kata Nabi. Siapa yang akan menanggung dosanya? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada anaknya tidak menutup aurat? Siapa yang membelikan bajunya? Siapa yang membelikan baju-baju ketat, pakaian ketat? Maka dia akan ikut menanggung dosanya. Maka hati-hati Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau anaknya itu dididik dengan baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan pengumuman di surga. Ini anaknya bagus. Pengumuman. Si fulan tolong naik ke atas panggung. Kira-kira begitu bahasanya, memang bukan seperti itu. Ini tamsilan saja. Naik di atas panggung karena anaknya akan memberikan penghargaan telah mendidik anaknya dengan baik.
Bukan hanya ancaman, tetapi juga hadiah bagi orang-orang yang mampu mendidik anaknya dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, permasalahan mendidik anak ini memang permasalahan yang sulit. Kadang-kadang anaknya tidak pakai jilbab karena ada yang ia contoh. Anaknya tidak menutup aurat karena mamanya juga jangan-jangan mamanya juga tidak menutup aurat, sehingga anaknya mengikut mamanya tidak menutup aurat. Kepekan mamanya tidak pakai jilbab, kepekan mamanya pakai celana ketat, pakai baju-baju yang tipis, anaknya ikut-ikutan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap seorang istri yang keluar rumah dengan pakaian ketat? Maka suaminya yang kena lagi. Suami. Jangan sampai para suami itu menjadi suami yang dayus. Suami yang dayus. Suami yang dayus itu juga tidak masuk surga. Apa itu suami yang dayus? Suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak memakai pakaian-pakaian yang seharusnya. Dibiarkannya istrinya seperti itu, dibiarkannya istrinya tidak menentu, tidak jelas. Maka suaminya pun akan kena. Maka tugas seorang suami cukup berat. Di samping ia harus mendidik anaknya, dia juga harus mendidik istrinya. Anaknya dididik, istrinya dididik, insya Allah nanti di akhirat dia akan mendapat balasan. Makanya orang tua sekolahkan anak-anak kita pesantren. Biarlah sedih sekarang, biarlah menangis sekarang, daripada nanti dia menangis setelah tua. Bimbing tangan anak bapak ibu masuk pesantren, ajak tangan bapak ibu masuk ke pesantren. Nanti insya Allah di akhirat tangan kita akan digandeng anak kita masuk ke dalam surga, insya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, setelah Rasul dibawa ke Masjidil Aqsa, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di satu tempat, yaitu di Madinah. Kemudian beliau singgah lagi, naik ke Burak lagi. Beliau naik kendaraan namanya Burak. Naik Burak. Burak itu kayak kilat, cepat sekali. Di dalam kitab Dardir disebutkan baru saja melangkahkan kaki sudah sampai. Itulah cepatnya Burak tadi. Singgah di Madinah, kemudian singgah di satu tempat yang bernama Madian di Syajaratu Musa, di pohon Musa. Pohon Musa namanya, tempat Musa melarikan diri pada saat berkelahi dengan tentara Fir'aun. Setelah itu kemudian berangkat lagi, singgah lagi di satu tempat, yaitu di Syria. Berangkat lagi, singgah di satu tempat, yaitu di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan. Singgah lagi terakhir, yaitu di Masjidil Aqsa. Semua itu dijalani dengan cukup cepat karena Nabi mengendarai Burak. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi kemudian bertemu dengan Masjidil Aqsa, pintunya. Nabi lihat pintunya warna ini, pintunya jumlahnya sekian. Lalu Nabi, singkat cerita, Nabi pun naik ke langit. Nabi naik ke langit. Di pintu langit pertama, Nabi kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ditanya oleh Nabi Adam, ditanya oleh penjaga. Nama penjaga pintu antara langit dan bumi, ada pintu langit dunia, nama penjaganya Ismail. Ditanya, ya Muhammad, siapa? Ya Jibril, siapa bersamamu? Aku bersama Muhammad. Apakah sudah ada perintah dari Allah? Sudah. Dibukakan pintu, baru masuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum naik ke langit, Jibril saja ditanya oleh malaikat, bagaimana dengan kita? Di dunia ini pemeriksaannya kuat, di akhirat lebih kuat lagi. Untuk Jibril saja naik ke langit ditanya oleh malaikat. Naik lagi ke langit kedua,
bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris, naik ke langit kelima, bertemu dengan Harun, naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi naik, bertemu dengan para nabi. Makanya waktu ditanya, bagaimana rambut Nabi Isa, Nabi bisa jawab. Bagaimana bentuk jenggot Nabi Harun, Nabi bisa jawab. Karena sudah ketemu, sudah dipertemukan. Sudah dipertemukan. Setelah itu, singkat cerita, Nabi pun kemudian dibawa keliling-keliling, diperlihatkan wajah-wajah orang-orang yang selama di dunia itu melakukan kejahatan-kejahatan. Nabi pun kemudian dibawa wisata ke neraka. Nabi lihat penjaga neraka itu tidak senyum. Di dalam kitab Dardir, penjaganya tidak senyum. Dibuka neraka, ditutup lagi, lalu Nabi dibawa ke surga. Nabi lihat ada di situ di atas pintu surga tulisannya, pahala sedekah 10. Pahala minjamkan duit sama orang 18. Pahala sedekah 10 kali lipat. Pahala minjamkan uang pada orang 18. Terbalik. Kenapa pahala sedekah 10, pahala minjamkan itu 18? Karena kadang-kadang orang meminjam kepada kita karena memang dia sangat membutuhkan. Jadi kalau kita bersedekah 10, kita sedekahkan uang 10.000, balasannya menjadi 100.000. Tetapi kalau pahala bersedekah di jalan Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu pahalanya berlipat-lipat. Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu benih. Seperti satu benih. Ambatat fi kulli habbatin sab'a sanabil, setiap satu benih tumbuh 7 cabang. Wa kullu sumbulatin, dan setiap satu cabang mi'atu habbah, tumbuh 100 lagi benih. Maka satu kita infakkan, tumbuh 7 cabang. Satu cabang menjadi 100, sama dengan satu kita infakkan berarti 700. Sebagian ulama mengatakan berinfak di jalan Allah termasuk membangun rumah ibadah. Untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan umat Islam. Ada yang mengatakan membangun masjid, memperbaiki masjid untuk kemaslahatan umat Islam, bagian dari fi sabilillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu hikmah lagi yang bisa kita lihat dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara filosofis menggambarkan kepada kita, sebelum Nabi naik Isra ke atas, Isra artinya naik, Isra berjalan malam, Mi'raj artinya naik. Sebelum Nabi Mi'raj, Nabi sudah melakukan Isra, yaitu hubungan horizontal. Secara filosofis menggambarkan bahwa perlu sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, terlebih dahulu kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Kita pergi ke masjid, kita berzikir di masjid, jaga juga hubungan dengan tetangga. Makanya ada satu kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf ini lahir di Suro. Jadi di Suro, daerah Simpang Kanan, di seberang desa Tanjung Mas, ada namanya satu tempat dusun, nama dusunnya Uhuk Datar. Kemudian di situ dulu ada satu tempat namanya Suro. Ada satu orang ulama lahir di situ, berangkat 19 tahun ke Mekah. Pulang dari Mekah diangkat sebagai mufti kerajaan Aceh. Ada kitab beliau tulis namanya Tambihul Masyi. Di kitab itu ada satu hadis yang mengatakan, barang siapa, diambilnya dari hadis, barang siapa yang beristighfar, yang memohon ampun
terhadap kesalahan saudaranya 27 kali, maka Allah masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang diterima doanya. Minta ampun dia, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkan dosa tetanggaku. Berapa kali? 27 kali. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa Bapak Kepala Desa. 27 kali. Misal Bapak Kepala Desa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa abangku, adekku, saudaraku, keluargaku semuanya. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa warga Singkohor. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang yang mencuri sawitku kemarin. Berapa kali? 27 kali. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa yang mencuri sawitku kemarin. Lagi, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa orang yang mencuri sendalku kemarin. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa orang yang mengupat istriku kemarin. 27 kali kita minta ampun kepada Allah atas kesalahan saudara kita, maka kita termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya. Kira-kira sanggup nggak kita? Sanggup? Sanggup kita mendoakan saudara kita atas dosanya? Sanggup kita mendoakan saudara kita atas kesalahannya? 27 kali dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dikabulkan doanya. Makanya hubungan sesama manusia ini perlu. Hubungan antara tetangga perlu. Hubungan antara ayah dan anak, adik dan kakak, abang dan adik, saudara, tetangga, semuanya warga Singkohor perlu sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memohon, kita perlu perbaiki hubungan kita dulu. Ada beberapa tempat yang mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah, baca salawat, kemudian baca doa, kemudian tutup dengan salawat. Di dalam kitab Dalail Khairat, karangan Sulaiman Al-Jazuli, orang Jazulah Maroko, mengarang satu kitab, nama kitabnya Dalail Khairat, disebutkan di situ hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berselawat lalu dia memohon sesuatu, lalu dia tutup dengan selawat, doanya tidak akan ditolak. Karena orang yang memanjatkan doa di antara dua selawat, Allah tidak akan tolak di antara keduanya. Yang pertama tadi, kalau kita mau doa kita dikabulkan, minta ampun sama Allah atas dosa saudara kita sebanyak 27 kali. 27 kali. Yang kedua, sebelum kita berdoa, baca salawat, kemudian kita sampaikan permintaan kita, tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat salawat yang ku baca tadi, luluskanlah anakku masuk TNI. Umpamanya, ya Allah ya Tuhanku, dengan selawat yang kubaca 100 kali tadi, luluskanlah anakku menjadi anggota polisi. Umpamanya misal, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat selawat yang kubaca tadi, mudahkanlah aku menjual mobilku. Kalau bisa harganya agak mahal sedikit, umpamanya. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat
berkat salawat yang kubaca tadi, aku mohon kepadamu agar hasil panen tahun ini meningkat sedikit. Umpama. Setelah itu tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi doanya jangan keras-keras. Nanti masuk kita ke masjid doa keras-keras, risih tetangga kanan kita, terganggu orang kiri kita. Kalau mau doa yang keras-keras di rumah saja, jangan sampai orang lain dengar. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, doa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat doa dikabulkan. Waktu-waktu terkabulnya doa selain yang telah disebutkan tadi, yang ketiga adalah pada hari Jumat sehabis sholat asar. Itu tempat mustajab doa. Entah ada permintaan kita, entah ada permohonan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, di waktu terkabul doa ini, kumohon padamu agar hutang-hutangku cepat lunas. Amin ya Rabbal. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat hari Jumat waktu asar ini, kumohon padamu agar aku diberi rezeki yang banyak. Hari Jumat setelah asar, doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kalau lebih bagus lagi, awali dengan salawat, tutup dengan salawat. Karena salawat ini banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Membaca salawat kita 1 kali, maka malaikat bersalawat kepada kita 10 kali. Kita tulis sesuatu ke dalam buku, salawat kita tulis, maka barang siapa yang menulis sesuatu, barang siapa yang menulis salawat di dalam sebuah buku, maka selama catatan itu ada di dalam buku, selama itu pula malaikat berselawat kepada kita. Man shalla fi kitabin madamasmi fi dzalikal kitab sallal malaikatu alaih. Siapa yang menulis salawat kepadaku di dalam buku, selama catatan itu ada di dalam buku, selama itu pula malaikat berselawat kepadanya. Barang siapa mangqala hina yasma'ul adzan wal iqamah, barang siapa yang membaca ketika azan dan iqamat, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah sampai habis, wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi barang siapa yang membaca doa setelah azan dan iqamat itu berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena pada hari kiamat nanti kita sulit mendapatkan syafaat daripada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Kita datang ke Nabi Adam bilang, janganlah ke saya ada malu sama Allah, pergilah ke Nabi yang lain. Kita datang ke Nabi yang lain, tidak ada Nabi yang memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari emaknya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia pun pergi dari sahabatnya, dari anaknya. Tidak ada lagi yang peduli, semuanya memikirkan nasib masing-masing. Maka pada saat itu kita memohon syafaat, meminta syafaat kepada Rasulullah. Hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat. Orang yang membaca doa iqamat ini tadi, nanti di akhirat berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah memang nanti di akhirat. Di akhirat susah. Makanya kita harus berjuang dari sekarang, memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita supaya nanti di akhirat kita bahagia. Supaya nanti di akhirat
kita senang. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Rasulullah SAW ditunjukkan surga, Rasul pun kemudian dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertemuannya kita tidak tahu, tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lihat, tidak pernah terbayang di dalam pikiran kita. Selama masih bisa kita bayangkan, berarti itu bukan Allah. Selama bisa kita bayangkan, berarti itu bukan Dia. Karena kita tidak bisa membayangkan duduknya bagaimana, berdiri, apakah duduk, apakah berdiri, apakah bercakap-cakap, apakah ada tempatnya, apakah ada wajahnya, tidak bisa kita bayangkan. Bertemu dengan Allah lalu diberikan perintah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali. Kalau saja waktu itu Nabi menerima 50 kali sehari semalam, nampak-nampaknya kita mendodos saja pun susah. Enggak ada waktu. Baru aja kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu, setelah selesai sholat, Allah Akbar sampai sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir sebentar, udah hajar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 kali sehari semalam. Bekerja aja pun susah. Mengkail, udah ini sempat. Mancing gak sempat lagi. Mancing gak sempat lagi. Apalagi mencatur. Kenapa? Karena sholat terus. Maka ketika turun, Nabi Musa mengatakan, ya Nabi, itu umatmu tidak akan sanggup. Saya aja umat saya nggak sanggup. Mintalah kurang sama Allah. Naik Rasulullah SAW minta kepada Allah dikurangi, turun lagi, kebanyakan, naik lagi, dikurangi, demikian seterusnya, dikurang lagi, tinggallah 5 kali sehari semalam. Apa kata Allah? Ya Nabi, walaupun 5 kali, tetapi pahalanya sama seperti 50 kali. Dan ketahuilah, orang yang berniat melakukan perbuatan baik, niat dia ingin berbuat baik, telah dicatatkan kepadanya 1 kebaikan, 1 pahala. Kalau dikerjakannya perbuatan baik ini, 10 pahala. Tapi kalau dia ingin berniat buruk, belum dicatatkan kepadanya sampai dia melakukan perbuatan buruk itu. Turunlah Nabi Muhammad SAW. Tidak kode nah. Kodenya sudah ada. Turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ke dunia, kemudian ke Masjidil Aqsa dapat perintah sholat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, sebelum naik ke atas itu Nabi sudah dikasih minuman 2 gelas, 1 berisi pola tua, entah pola, entah tua, entah apa, yang jelas mirip-mirip tua lah. 1 lagi susu. Tapi Nabi waktu itu pilih susu. Apa kata Jibril? Untung engkau pilih susu ya Muhammad, insya Allah baik bagi umatnya. Untung Nabi pilih susu. Kalau sempat Nabi pilih tua, mungkin umat Nabi Muhammad banyak yang minum tua. Enggak dipilih tua pun masih ada yang minum tua. Apalagi pula kalau sempat dipilih tua. Singkat cerita, Nabi turun membawa perintah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ditanya-tanya lagi oleh orang-orang kafir. Kembali perlunya ilmu tadi. Maka kita ini generasi Nabi Muhammad harus punya ilmu. Harus banyak kita pelajari, harus pandai kita. Karena memang banyak pertanyaan orang-orang kepada kita yang tidak bisa kita jawab kecuali kita punya ilmu. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj melewati 4 alam. Yang pertama alam nasud.
Karena ada yang mengatakan Nabi itu Isra hanya rohnya saja. Ada yang mengatakan Nabi Isra karena mimpi. Tetapi pendapat yang paling mayoritas mengatakan Nabi Isra beserta badan dan jasadnya. Beserta badan dan jasadnya. Melewati alam nasut, yaitu alam manusia. Habis itu Nabi juga masuk kepada alam malakut, bisa bertemu dengan malaikat. Nabi juga masuk alam jabarut, bisa melihat para roh Nabi Adam. Kemudian beliau melihat roh nabi-nabi yang lain, roh Nabi Yakub, roh Nabi Musa. Beliau juga bisa masuk kepada alam lahud. Jadi alam-alam ini dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita memahami ini? Dengan ilmu. Dengan apa kita bisa percaya kalau ada ilmu? Kalau kita tidak punya ilmu, susah percaya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ada karang kitab sebagaimana tadi disebutkan. Beliau ini sudah masuk kepada wali yang fana. Makanya di dalam salah satu kitabnya disebut waliul fani, wali yang fana. Fana itu, konsep fana pertama sekali adalah Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami belajar kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq anak daripada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Belajar dia Yazid Al-Bustami. Ada konsep fana menurut dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah. Fana itu ketika kita tidak lagi melihat alam manusia, tahu kita itu ada alam manusia, tetapi kita sudah tidak lagi terasa ini alam manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melalui masuk akal. Ulama pun menjelaskan ada alam yang disebut fana, ada alam yang disebut nasut, ada tingkatan-tingkatan manusia yang bisa mungkin mencapai kepada seperti itu. Wajar, beliau seorang nabi. Ulama saja ada yang disebut waliul fani. Masa Nabi nggak bisa seperti itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita tidak punya ilmu, susah. Makanya Bapak Ibu kembali melalui acara pada malam ini, mari kita ajarkan anak-anak kita ilmu agama. Mari kita bawa anak-anak kita ke pondok pesantren. Jangan sampai dia keluar daripada garis-garis agama. Jangan sampai dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab sebelum mereka masuk ke neraka, kita dulu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang terlibat dalam sebuah perbuatan buruk, maka kita akan ikut kepada perbuatan buruk itu. Jangan sampai anak-anak kita terlibat dalam perbuatan buruk karena kita orang tuanya lalai memberikan pengajaran kepadanya. Ada keyboard di kampung kita, dia ikut joget-joget, dia ikut minum minuman tua. Keyboard, biduannya tidak menutup aurat, ada minum minuman keras di situ, ada mabuk-mabuk di situ. Orang tuanya kemana? Maka orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira mentang-mentang kita sering pengajian, jangan kira mentang-mentang kita sering belajar agama, anak kita biarkan lalu kita bebas dari pertanyaan malaikat di kubur nanti. Di kubur Bapak Ibu kita akan ditanya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah kita meninggal dunia, termasuk di dalam kitab Sakaratul Maut, di dalam risalahnya yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan setelah kita meninggal dunia maka kita nanti ditanya oleh malaikat. Sebelum kita meninggal pun sudah datang banyak godaan. Ada setan datang ketika kita mau meninggal dunia. Setan datang menyerupai bapak kita. Di dalam risalah itu disebutkan bapak kita, setan menyerupai bapak kita lalu disuruhnya kita supaya masuk agama Nasrani. Datang dia ke sebelah kanan kita. Wahai si fulan, aku bapakmu. Tolonglah percaya padaku. Masuklah ke agama Nasrani. Bisikkannya ke telinga kanan kita.
Datang setan satu lagi. Dia menyamar mirip sama emak kita. Diajarkannya kita supaya masuk ke agama Yahudi. Wahai anakku, aku emakmu yang membesarkanmu. Tengoklah aku mamamu yang membesarkanmu. Masuklah engkau nak ke agama Nasrani, Yahudi, Nasrani. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya agama, tidak punya ilmu, makanya orang yang mau sakaratul maut disunnatkan untuk kita ajari kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum. Ajarkan kepada orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah. Sudah napasnya kira-kira 1, 2. Ajarkan la ilaha illallah. Ada suaminya mau meninggal, istrinya ajarkan suaminya yang mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Udah mulai agak-agak payah napasnya, sebut la ilaha illallah. Tapi perhatikan juga, dia betul-betul payah atau memang sedang tidur. Entah dia sedang tidur. La ilaha illallah. 2 tempat kita talkinkan orang. 1 sebelum meninggal, 1 setelah dikubur. Setelah dikubur, setelah ditanam, itu malaikat datang. Sebelum datang malaikat, ada 1 malaikat lagi datang memberitahu, siap. 2 orang malaikat akan datang bertanya kepadamu. Siap-siaplah kita. Ditanya, marrabuka, siapa Tuhanmu? Ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, apa imammu? Ditanya oleh malaikat, madinuka, apa agamamu? Ditanya oleh malaikat, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka datang Pak Imam, pegangnya pucuk daripada makam kita itu. Wahai si Fulan bin si Fulan, apabila datang malaikat kepadamu. Itu kayak gitu artinya. Cuman karena bahasa Arab kadang-kadang kita nggak paham. Wahai si Fulan bin si Fulan, kalau datang kepadamu 2 orang malaikat bertanya siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku Allah. Abuya Khalil Tawar, abang Abuya Tanah Merah. Menurut yang saya tahu, yang saya dengar langsung daripada anaknya, dulu sewaktu meninggal Buya Tanah Merah talkinkan ada bahasa Indonesianya. Dulu, bahasa kampung dulu, bahasa Singkil. Ketika meninggal, wahai, kira-kira paham kita bahasa kampung, bahasa Singkil? Paham tuh? Wahai ge, enda mau umpamana takal pancang kubur. Ini umpamanya tiang kubur tadi. Wahai ge, engkau kecalon konahan 2 malaikat mengkusokan bamu. Isi Tuhanmu, maka jawabmu, Tuhanku Allah. Dedehu kalau katana, sedih galak. Punya sedih. Kena itu artinya. Sedih orang karena tahu orang artinya. Kadang kita tidak sedih, biasa-biasa aja, karena nggak tahu artinya. Ditalkinkan, kau kecanahan malaikat mengkuso bamu, isi Tuhanmu ge, jawabmu ge, Tuhanku Allah. Ya, sedih mau be, sedahu kalah. Karena kita nggak pecah mati payah, kena periksa semua. Kita sudah mati nanti kena periksa semua. Pertama kena tanya di dalam kubur. Semakin banyak harta kita, banyak emas kita, lama pemeriksaannya. Kode yang kedua. Lanjut. Aku mulai mendengar wasakakat singko orang senang hatiku sebenarnya. Calon-calon penghuni surga semua. Cuman masuknya dari belakangan. Masuknya belakangan. Tapi nggak apa-apa walaupun belakangan. Karena yang duluan masuk para nabi dan nabi-nabi dan para rasul. Nggak apa-apa, nabi dulu, habis nabi kita umat Muhammad. Dikabarkan setelah Nabi Muhammad masuk, baru umatnya yang masuk. Kita ini insya Allah yang masuk setelah Nabi Muhammad. Insya Allah.
Tapi karena kita banyak, nggak tahu entah siapa duluan. Bapak Ibu yang saya muliakan, diperiksa kita. Semakin banyak paket kita, paket borongan, paket tanggung biasa begitu model paket. Biasa tuh. Apalagi si tukang bayi dalan nih kan berduit kan ini dana nih. Tukang-tukang bikin jalan itu kan banyak dananya itu. Itu lama nanti diperiksa. Kenapa? Karena banyak uangnya. Kalau diperiksa kan banyak uangnya itu. Apalagi di akhirat lama diperiksa. LPJ desa. LPJ desa semakin banyak uangnya semakin tebal LPJ-nya. Betul? Semakin banyak duitnya semakin tebal LPJ-nya. Kenapa? Karena banyak yang harus diperiksa. Borongan, gorong-gorong sekian. Borongan apa ya kita bilang ya? Parit sekian. Borongan bikin talut sekian. Macam-macam diperiksa karena banyak uangnya. Di akhirat kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan bisa kita lolos dari pemeriksaan malaikat. Satu biji pun tidak akan pernah kita lolos dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit pun kita akan tidak bisa lolos dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita persiapkan, apalagi malam ini kita peringati Isra. Kita peringati Nabi Muhammad SAW sewaktu menerima perintah sholat. Inna awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. In saluhat sholatuhu. Kalau sholatnya bagus. In saluhat sholatahu. Sholatnya bagus maka fa in saluhat. Selamatlah sholatnya. Selamatlah ibadah yang lainnya. Kalau buruk maka buruk yang lainnya. Makanya sholat jangan kita tinggalkan. Rukun Islam 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Dari sekian rukun Islam ini, sholat tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring pakai isyarat dalam hati. Itulah kewajiban kita sholat, tidak bisa kita tinggalkan. Nanti setelah pulang coba ambil kalkulator, kira-kira selama hidup 3 jam kita sembahyang selama geluh tak? Betong. Sembahyang subuh umpamanya 2 menit, expressway, cepat itu 2 menit. Sembahyang zuhur 2 menit. Asar 2 menit. Kurang lebih. Isya, maghrib, isya 4 menit. 10 menit sehari semalam. Lain 15 menit. Sehari semalam kita sholat kepada Allah 15 menit. Bodoh kepes ada batang rokok. Tidak sampai 1 batang rokok pun tidak sampai. 1 batang rokok pun tidak sampai kita sholat sehari semalam. Kode lagi. Enggak kita dituduh. Enggak. Tidak sampai 1 batang rokok sehari semalam. Ternyata sepanjang hidup kita lebih banyak kita tidur dan lebih banyak kita makan daripada sholat kepada Allah. Bentar lagi masuk bulan Ramadan. Bentar lagi masuk bulan Ramadan. Kalau puasa udah kita sanggup, udah pekerajokan udah kade. Puasa ndak kita sanggup. Sakit yang kira-kira sakitnya ini sudah enggak ada lagi harapan. Boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Atau orang tua. Orang tua ini sudah lemah. Orang tua ini sudah tidak sanggup berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Ganti dengan fidyah. Tapi kalau sholat tidak boleh diganti-gantikan dengan fidyah. Karena masih hidup kita. Kecuali udah gak hidup. Ini masih hidup. Masih bisa. Itu dia. Baik Bapak Ibu sekalian.
Aku hanya menyampaikan, saya ini hanya menyampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kalau sekiranya didengar baik, diamalkan, saya dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala. Dan kalau salah, saya mohon diberikan kemaafan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih daripada 1 jam saya menyampaikan. Entah sudah ada kodenya, entah tidak, saya pun kurang jelas dengar. Entah memang batuk kebetulan, entah memang batuk memberikan kode. Tetapi karena waktu pun sudah larut malam, saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diberikan kemaafan. Doa langsung. Enggak, ada doa. Oh, ada. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Zikiratul Tribe yang dilanjutkan oleh doa kepada Imam Masjid Baitul Mutaqin. Demikianlah hadirin kaum muslimin muslimat, telah selesai rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj malam ini. Atas nama panitia penyelenggaraan sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika